Ya, dari situ kita bisa untuk berandai-andai kalau saja Megawati yang istri Pertiwi itu bisa untuk mencontoh bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Yola Yuliana ketika menghadapi haters di media sosial. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, Proliga 2025 sudah selesai. Kita bahas ya tentang Megawati Hangistri Pertiwi, khususnya tentang situasi tidak menyenangkan yang dialami atau diterima oleh Megatron sepanjang Final Four Proliga tahun 2025 ini. Termasuk salah satunya adalah ujaran kebencian atau hate speech dari para haters di media sosial terhadap pemain Gresik Petrokimia itu. Kita mungkin bisa untuk berandai-andai jika Megawati yang istri Pertiwi itu bisa mencontoh sikap atau reaksi yang dilakukan oleh Yola Yuliana ketika mendapatkan ujaran kebencian atau hate speech dari para haters di media sosial. Kita harus sama-sama mengakui lah ya bahwa Yola Yuliana ini merupakan salah satu pemain volley yang hatersnya sangat banyak, dan kalimat-kalimat atau ucapan atau hate speech yang disampaikan atau ditulis oleh para haters di media sosial kepada Yola Yuliana itu memang sangat parah dan sangat tidak pantas. Karena apa? Berbagai komentar dari para haters di media sosial itu tidak hanya merendahkan kemampuan Yola Yuliana sebagai pemain voli profesional yang sudah 3 kali menjadi juara Proliga dan di Proliga 2025 ini berhasil membantu Jakarta Popsi Football One ke final meskipun dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro, tapi juga berbagai hate speech atau ujaran kebencian yang ditulis oleh para haters itu juga merendahkan Yola Yuliana sebagai seorang perempuan. Teman-teman bisa untuk membacanya, dan saya sampai tidak tega kalau ingin menampilkan berbagai komentar dari para haters di video ini karena memang sekali lagi sangat tidak pantas, sangat merendahkan, dan seharusnya itu tidak disampaikan atau tidak ditulis oleh para haters kepada pemain seperti Yola Yuliana. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, Yola Yuliana ini merupakan salah satu pemain voli terbaik di Indonesia untuk sektor putri. Bahkan bisa disebut bahwa Yola Yuliana itu masih bisa dikatakan lah ya sebagai salah satu middle blocker terbaik untuk sektor putri di voli Indonesia. Hal itu sudah terbukti lah ya dari keputusan Yola Yuliana untuk abroad atau bermain di luar negeri di musim ini. Sebelum tampil di Proliga, dirinya itu membela Tokyo Sunbeams yang bermain di kasta kedua di Liga Jepang. Tapi ternyata meskipun Yola Yuliana itu sudah berhasil abroad bermain di Jepang, masih ada banyak haters, masih ada banyak pembenci yang menuliskan atau merendahkan kemampuan Yola Yuliana. Tapi ada sisi lain, ada sisi positif yang ditujukan oleh Yola Yuliana bahwa dirinya itu seolah tidak peduli dengan berbagai ucapan yang ditulis atau disampaikan atau dilontarkan oleh para haters di media sosial. Kita bisa melihatnya dari berbagai postingan di akun media sosial milik Yola Yuliana. Koreksi kalau saya salah, dirinya itu memang selama ini di feed yang ada di Instagram itu lebih menonjolkan bagaimana dirinya menikmati hidup baik di luar lapangan dan juga di tengah lapangan. Selain itu juga Yola Yuliana itu tidak bereaksi berlebihan atau tidak mencak-mencak, tidak marah-marah ketika dirinya itu mendapatkan hate speech atau ujaran kebencian. Dan Yola Yuliana itu selalu bersikap slide, bersikap santai meskipun sekali lagi haters itu yang menuliskan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas, yang sangat merendahkan Yola Yuliana. Tapi bukan berarti Yola Yuliana itu juga bersikap diam saja ketika ada konten atau ada haters yang sangat merendahkan dirinya. Dan beberapa waktu lalu Yola Yuliana itu sampai berniat untuk menyeret seorang konten kreator ke ranah hukum karena konten kreator itu membuat konten yang isi videonya itu selalu menyorot atau mengarah ke bagian tubuh dari Yola Yuliana. Tidak hanya Yola Yuliana sebenarnya, tapi juga pemain voli putri lainnya seperti Sheila Bernadetta dan lain sebagainya. Ya, dari situ kita bisa untuk berandai-andai kalau saja Megawati yang istri Pertiwi itu bisa untuk mencontoh bagaimana sikap yang ditunjukkan oleh Yola Yuliana ketika menghadapi haters di media sosial. Selain itu juga Megawati yang istri Pertiwi itu juga bisa untuk mencontoh Rifan Nurmulki. Kita ketahui Rifan ini
sempat heboh ketika dirinya itu mendapatkan sanksi dari PBVSI sehingga dirinya itu tidak bisa membela timnas Indonesia di turnamen voli internasional. Dan saat itu kan beritanya sangat ramai, tapi sikap yang ditujukan oleh Rifan ini juga cooling down, dirinya berusaha tetap tenang. Bahkan kemarin beberapa waktu lalu, Rifan itu akhirnya buka suara melalui channel YouTube pribadinya mengenai situasi yang dialaminya. Dan ya, kita harus memberikan 2 jempol kepada Rifanur Mulki, mantan pemain Surabaya Samator itu, ketika dirinya mendapatkan atau menjadi pusat perhatian di voli Indonesia ketika mendapatkan atau memperoleh hukuman dari PBVSI. Selain itu, mungkin Megawati yang istri Pertiwi itu juga bisa untuk bersikap bijak atau bersikap tenang, cooling down seperti para atlet dari cabur lain ketika mendapatkan sorotan. Salah satunya adalah para atlet bulu tangkis Indonesia. Kita ketahui juga bahwa para pemain bulu tangkis Indonesia ini juga mendapatkan kritikan yang sangat tajam di media sosial, terutama ketika mereka penampilannya itu dianggap tidak sesuai ekspektasi, sehingga ya akhirnya berbagai head speech atau komentar-komentar yang merendahkan itu juga terus bermunculan dan mengarah kepada pemain bulu tangkis itu. Tapi sekali lagi, sikap untuk lebih ikhlas atau mungkin sikap untuk bersikap cuek terhadap berbagai komentar dari para haters di media sosial itu mungkin sangat dibutuhkan. Karena apa? Mega ini kan superstar lah ya, pemain voli terbaik putri di Indonesia pada saat ini, sehingga apapun gerak-gerik Mega itu tentu saja akan menarik perhatian dari para volley-mania, dari para penggemar voli Indonesia, khususnya bagi para fans Megatron sendiri. Kalau Mega itu terus bersikap reaktif dengan marah-marah seperti di video yang sudah saya buatkan dari live di TikTok pribadinya, tentu saja mungkin akan semakin menyulut api di tengah polemik seperti saat ini. Dan saya meyakini kok bahwa kalau keributan itu terus-menerus terjadi, tentu saja Mega sendiri yang akan mengalami kerugian. Karena apa? Haters itu kan sebenarnya tidak punya prestasi, mereka ya hanya bisa nyinyir, hanya bisa julid, sementara Mega ini kan memiliki prestasi sebagai pemain voli yang oke banget, kemudian juga karirnya masih sangat panjang, selain itu juga usianya masih sangat muda, sehingga ya Mega masih bisa melangkah jauh untuk mendapatkan semua impiannya atau cita-citanya. Dan mungkin Mega memang sudah mulai harus ya menepikan atau tidak memperdulikan apapun yang disampaikan oleh para haters di media sosial. Opsi lain bagi Mega mungkin adalah dirinya itu lebih selektif untuk membuat konten di media sosial, atau bahkan untuk yang lebih ekstrim langkahnya itu adalah berhenti bermain media sosial untuk beberapa waktu sampai situasinya itu menjadi lebih tenang lagi. Karena apa? Kalau Mega membuat konten terus kemudian sekali lagi seperti yang ucapkan bahwa kontennya itu menimbulkan kontroversi, tentu saja Mega itu akan kembali mendapatkan serangan dari para haters. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan ya agar ya Mega tetap oke banget, tetap bisa bersikap dewasa menghadapi situasi yang terjadi. Jangan lupa doakan timnas voli Indonesia agar tidak hanya juara SEA Games tapi berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.